Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu asmaul husna wal af'alul lati la takhlu 'anil hikmati wal ma'na. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul wara. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi taat kepada orang tua dituntut atau kewajiban selama tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita mempunyai kemampuan untuk naik haji, kita minta izin kepada orang tua jangan naik haji, boleh dilanggar. Kenapa sebabnya? Karena ini sudah kewajiban. Haji itu fardu ain hukumnya kalau kita punya kemampuan. Nah, kita menuntut ilmu agama. Bapak ada lawan kuitan menangati, kada perlu dihiraukan larangan orang tua. Menuntut agama adalah menuntut ilmu agama satu kewajiban bagi kita, walaupun bertentangan dengan kehendak kedua orang tua. Nah, lain yang fardu kifayah itu masih kuitan diutamakan. Misal kita berjihad fisabilillah, nah itu mesti izin daripada walidain kedua orang tua, karena itu fardu kifayah. Kemudian lagi ta'atuz zauj, perempuan itu untuk taat kepada lakinya, taat kepada suaminya. Selama apa? Selama laki ini, suami ini kadang mengarahkan atau kadang memerintahkan kepada istrinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau si laki-laki ini menyuruh istrinya untuk maksiat kepada Allah, si perempuan ini jangan taat kepada laki seperti itu. Walaupun akhirnya dicerai oleh suaminya, kada jadi masalah. Kenapa? Karena dia kada takut, karena dia punya Allah Tuhan, karena dia sudah kaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu maksudnya. Bawahan ini wajib taat kepada atasannya. Rakyat wajib taat kepada pemimpinnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kita wajib taat kepada atasan kita, wajib taat kepada pemerintah kita selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau atasan kita ini mengarahkan kita kepada maksiat, atasan kita ini memerintahkan kita melakukan maksiat, kita wajib jangan taat kepada atasan itu. Walaupun kita diberhentikannya, kita kada khawatir. Kenapa sebabnya? Karena kita sudah merasa kaya dengan Allah sebagai Tuhan kita. Ada aja Allah yang maha kaya, yang maha mengayakan. Nah, itu maksudnya daripada ayyastaghniya billahi rabban. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi wa ayyastaghniya bihi raziqa, bahwa dia merasa kaya dengan Allah yang memberikan rezeki. Ini menimbulkan satu sifat, menimbulkan satu akhlak kepada kita, la yastarziqu illa ilallah. Dia tidak minta rezeki kecuali kepada Allah. Karena Allah yang maha mengayakan. Yang bisa mengayakan itu hanya Allah. Jadi dia minta rezeki hanya kepada Allah. Nah, ini bukan bertentangan dengan kita berusaha, tidak bertentangan dengan kita bertani, tidak bertentangan dengan kita berdagang. Yang dimaksud di sini adalah bahwa hati kita ini tidak meminta rezeki selain daripada Allah. Selain daripada Allah, kita tidak ada minta rezeki kepada mereka itu. Nah, ini maksudnya merasa kaya dengan Allah sebagai yang memberi rezeki kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, jangan diartikan bahwa kita berusaha lagi pengusaha, lawan Tuhan hanya minta rezeki. Bukan demikian. Al-Quran menjelaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya apa? Bila mana sudah tuntung sembahyang, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari
anugerah Allah. Berusaha artinya. Dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kalian sukses, beruntung. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita untuk berusaha. Allah akan melarang kita berusaha selama sesuai dengan yang diaturnya. Fa idza qudiyatis shalah, bila tuntung sembahyang, disuruh kita berusaha. Dalam berusaha disuruh ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya tuflihun, sukses. Nah, jadi aturan orang berusaha itu turun daripada rumah, hendaknya sembahyang dahulu, turun pada rumah berdoa dahulu, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiba yu'inuni ala ibadatika wa ta'atik. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal, yang luas, yang membantu aku untuk taat dan ibadah kepada Engkau. Nah, hanya turut mencari rezeki. Dalam mencari rezeki jangan lupa kepada Allah. Karena sudah asik mencari rezeki, kada tahu sembahyang lagi, kada tahu halal haram lagi. Makanya ujar Tuhan, wazkurullaha katsira, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian wabihi mu'ina, dia merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolongnya. Dia sudah merasa kaya dengan pertolongan Allah. Maksud ini apa? Bukan kita kadang dilarang minta tolong kepada orang, bukan itu. Tolong menolong disuruh, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu disuruh tolong menolong. Cuma dalam tolong menolong ini kita punya etikat hati yang menolong kita itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada dilarang minta tolong kepada A, si B selama dalam yang benar. Dan minta tolong kepada orang yang benar pula. Jangan minta tolong lawan dukun. Nah, ini yang kada benar. Orang yang minta tolong lawan dukun itu orang yang kada merasa dengan Allah sebagai penolongnya. Orang yang minta tolong kepada dukun, orang yang kada merasa kaya dengan Allah sebagai penolongnya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Minta tolong kepada orang yang dibolehkan oleh Allah. Jangan minta tolong kepada orang dilarang oleh Allah. Allah kada menolong, kada melarang kita minta tolong, asal dengan sebenarnya. Jangan minta tolong lawan dukun. Ujar Nabi kita, siapa mendatangi kepada arrafan. Arrafan ini orang yang bisa menangguh sesuatu yang telah lalu. Datang kita kepada arrafan, lalu kita bertanya sesuatu lawan inya, 40 malam sembahyang kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita minta tolong kepada orang yang salah. Kita kadang merasa kaya bahwa Allah menolong kita. Arrafan itu orang yang bisa menangguh yang telah lalu. Misalnya kita ada tabulirit barang, tabulirit harta, kita datangi dukun, aku tabulirit tadi, nah kira-kira di mana anaknya itu. Nah, kita menakunakan itu lawan si arrafan tadi, membahayakan kita. Atau kita kehilangan harta benda, kita datangi arraf, kita datangi si dukun ini, jadi kehilangan benda. Siapa yuk kira-kira anu si dukun tuh kada jauh pula ikam juga. Akhirnya apa kayaknya? Curigai, dawa mendakwa, karena ulah si dukun ini. Nah, makanya jadi man ata arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Allah akan menerima sembahyangnya selama 40 hari, 40 malam. Ada mengatakan pintu tobat ditutup selama 40 hari, 40 malam. Jangan macam itu. Jadi kalau kita kehilangan, jangan datang kepada dukun.
minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar barang hilang itu dikembalikan amunnya baik, amunnya kada baik digantiakan lawan yang lebih baik daripada itu cukup sudah. Nah, biar kita kehilangan, kita kena musibah, kada usah datang ke situ kamari memanjangi masalah. Kita lawan Allah Ta'ala berdoa atau minta doakan kepada orang saleh agar yang hilang itu amunnya baik kembaliakan, amunnya kada baik gantiakan yang baik pada itu. Cukup sudah. Kemudian yang terakhir daripada akhlak orang yang beriman kepada Al-Mughni ini adalah wabihi syafiyah. Dia merasa kaya dengan Allah yang maha menyembuhkan. Dia sudah merasa cukup, Allah yang menyembuhkan penyakitnya. Nah, ini jangan diartikan melarang berobat, melarang ke dokter, melarang ke paurutan. Allah menyuruh kita berobat, tadawaw ibadallah, berobatlah hai hamba Allah. Ujar Nabi kita, hadis mengatakan tadawaw ibadallah, berobatlah hai hamba Allah. Berobat itu kada dilarang, asal berobat ini dengan obat yang dibolehkan oleh agama dan berobat kepada orang yang dibolehkan menurut agama. Kalau kita sudah berobat dengan obat yang dilarang oleh agama, atau kita berobat kepada orang yang dilarang oleh agama, berobat kepada penambahan. Dari kepala orang mau ambil, datang ke penambahan. Di penambahan basuh karis, orang kata basuh. Apa hubungannya karis dengan kepala? Amun kita nengka itu, mari kita mendatangi seseorang yang arafan atau kahanan tadi. Ada masuk akal itu. Nah, kita berobat disuruh oleh Allah. Cuma obatnya ini obat yang dibolehkan oleh Allah dan kepada orang yang dibolehkan oleh Allah. Jangan sampai obat kita ini dan kita makan obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita minum obat yang diharamkan Allah, bukan hanya kesembuhan yang kita dapatkan, tapi menambahi bala bencana yang ada pada kita. Contohnya apa? Contohnya khamar. Khamar itu adalah satu minuman yang memabukkan. Ini kada bisa diulah obat. Ada obat sedikit pun mengandung khamar, itu kada akan bisa menyembuhkan. Dikisahkan di dalam kitab Al-Kabair, Fudail bin Iyad, salah seorang yang dikenal orang saleh, dia mempunyai seorang murid. Jadi murid ini lawas sudah kada mengaji lagi. Manakah kabarnya kita tahu? Mau sekalinya garing, diilangi oleh Fudail, si murid ini diilangi oleh Fudail. Rahatan Fudail mengilangi muridnya dalam keadaan sakaratul maut, parak mati. Jadi dia Fudail dia baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Ujar si murid ini, mau bisa membaca itu, dan aku sudah berlepas daripada la ilaha illallah itu. Mati ini itu, si murid ini mati. Begitu dikubur, malamnya ujar Fudail, aku bermimpi. Malamnya bermimpi bahwa murid itu dimasukkan, diseret ke dalam neraka. Diseret ke dalam neraka. Ditakoni kenapa ikan sebabnya demikian. Ujar si murid, aku pernah sakit dahulunya garing. Nah, garing ini udah tangi tabib, dokter waktu itu tabib. Ujar tabib, ikan bisa ambil garing, ikan cukup setahun itu minum segelas khamar. Udah setahun ikan segelas khamar itu cukup untuk kesehatan setahun. Jadi dia melakukannya setahun minum segelas arak, sigar. Akhirnya mati berlepas daripada la ilaha illallah.
Nah ini ujar Fudail bin Iyad, bayangkan orang nang setahun sagelas minum arak dengan tujuan supaya sehat awak, macam itu jadi matinya. Apalagi orang nahubi nang tujuan minum khamar atau arak, itu naudzubillah min dzalik. Nah jadi apabila kita sudah merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, maka kita berubatlah dengan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.